Rajiv, Ya, kau dengar? ada apa? Ria mundur dari pertemuan di Pune. Katanya dia mengalami masalah kesehatan. Apa? Lalu? Sekarang, apa yang akan dilakukan Tuan Aswin untuk mencari jalan keluarnya? Kita tunggu saja siapa yang dapat kesempatan itu. Masuk. Ada apa, Versa? Pak, aku dengar Ria tidak ikut dalam pertemuan di Pune. Itu benar. Lalu? Maka Pak, jika menurutmu benar, boleh aku pergi menggantikan dia. Maksudku, jika aku bisa ikut dalam pertemuan besar ini, aku akan sangat senang, Pak. Aku akan merasa bangga. Kalau memang begitu, maka kami juga merasa senang. Jika kau bisa ikut ke Pune, kau juga pantas mendapatkannya, dan kau sudah kerja keras. Tapi kecemasanku bukan itu. Bagaimana dengan keluargamu? Apa kau sudah bicarakan ini dengan keluargamu? Bagaimana orang tuamu akan bisa memberikan izin padamu untuk bisa pergi ke sana? Seperti yang kuperkirakan, kau akan sulit mendapatkan izin untuk pergi ke sana, kan? Pak, kau berikan aku izin untuk pergi ke pertemuan di Pune. Terima kasih banyak. Jadi kau tidak ingin ceritakan tentang izinmu itu? Ya, itu tidak masalah. Tapi sebagai bosmu, aku hanya harus memikirkan pekerjaan. Aku tidak punya hak untuk ikut dalam kehidupan pribadimu, Farsa. Bukan begitu, Pak. Ini sudah diputuskan. Kau akan pergi ke Pune. Selamat ya. Kakak, ayo menarilah. Ayo. Tidak, aku, ayo kakak. Kakak ipar, kenapa berdiri sendirian di sini? Semua orang sedang menari, ayo. Tidak, Sachin. Aku tidak bisa menari. Kakak ipar, aku akan mengajarimu. Ayolah, ayo. Sachin? Ayo menari. Aku tidak bisa. Ya ampun, sebentar lagi kau akan menikmatinya. Aku akan mengajarimu menari. Tidak, Sachin. Aku tidak bisa. Menarilah sebentar saja, Kak. Kau akan menikmatinya. Hei, kenapa kau mengganggunya? Menari saja Ibu, sendiri. itu- Ayo sana menari. Dengar, ini adalah tempatnya. Menari, menari. Kenapa kau terus mengganggunya? Nak, kau pergi dan duduklah di sebelah sana. Dengarkan saja musiknya ya. Kami akan menari. Baik, Bu. Kakak ipar. Kenapa kau terus mengejar dia? Aku hanya... Kau tahu kan, dia itu lebih bagus dariku, hah? Kau Iya, tahu benar. kalau aku ini adalah turunan dari Saroj, kan? Nah, Iya. Jadi akan lebih baik jika dia duduk saja di sana. Hidup Dewa Ganesha! Hidup! Ya, bagus. Sekarang kita menari.
Hari ini aku datang ke sini. Besok aku akan datang ke rumah. Katakan padaku, siapa? Siapa yang ingin merusak citra Archana? Siapa yang menyuruhmu membawa Archana ke penginapan itu? Katakan! Jika Parsha menceritakan semua kejadian ini di rumah, Bu, maka apa yang akan terjadi padaku? Pernikahanku akan hancur. Apa kau sudah sakit jiwa atau apa? Apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana jika ada orang lain yang melihatmu? Hei Tuan, apapun yang terjadi padamu akan terjadi nantinya. Tapi aku sudah berada dalam masalah. Manaf terus saja mengincarku dan temannya datang ke rumahku kemarin. Tapi untuk saja aku tidak berada di rumah. Jika saja aku ada di rumah, maka aku sudah dilenyapkan oleh dia. Kenapa kau katakan ini padaku? Dengar, aku tidak bisa membantumu dengan cara apapun, paham? Kau tidak bisa membantuku, Tuan. Aku akan terkena masalah, Tuan. Tapi aku juga akan menyeretmu ke dalam masalah itu. Apa kau mengancamku? Bukan mengancam. Aku coba menyelamatkan diriku sendiri. Aku coba menyelamatkan diriku keluar dari masalah ini. Atau suatu hari nanti, Manaf pasti akan menangkapku. Dia bisa menangkapku kapanpun juga. Menurutku, dia ingin sekali bertemu denganmu. Lalu kenapa kau tidak melakukan ini saja? Hadapi saja dia, temui dia. Pasti ini akan sangat menyenangkan. Apa yang kau katakan, Tuan? Aku dalam masalah. Dan Manaf serta teman-temannya sudah pernah menjebloskan aku ke dalam penjara. Kau ingin menyelamatkan aku atau membiarkan aku tertangkap? Aku ingin menyelamatkanmu. Tapi Jangan banyak tanya. Lakukan saja apa yang aku katakan dan ikuti perintah dariku. baiklah, Tuan. Kau punya otak yang cerdas. Aku akan pergi dulu. Sekarang Manaf tidak akan selamat. Kau lihat Manaf? Di sana dia sedang bersenang-senang. Berikan keseimbangan padanya. Kau mengerti apa yang harus kau lakukan pada Manaf? Kau harus sampai ke tempat yang aku perintahkan. Baiklah.
Selamat, Tuan. Pekerjaanku sudah selesai. Dia mengikuti dan datang sampai sini. Bagus. Tapi membawanya ke sini bukan berarti pekerjaanmu selesai. Bawa dia ke dalam, biarkan dia menikmati suasana di sana. Dia datang, tidak boleh terjadi kesalahan. Kau sepertinya terburu-buru. Apa aku boleh membantumu? Hai tampan, siapa yang kau cari? Setidaknya melihatlah padaku. Sekarang, kau lihat foto Manaf ini. Ini akan menciptakan masalah. Habislah kau, Manaf. Aku akan menghancurkanmu. Ada apa ini? Wah, mungkin dia tidak ngerti. Tunggu. Tunggu dulu. Hentikan. Kau menciptakan keributan di tengah jalan seperti ini. Kau tidak tahu diri. Dan kau tidak pernah membaik. Berapa kali aku sudah memenjarakanmu? Tapi Pak, dia yang memulai perkelahian. Pak, dia... Diam. Aku datang bukan untuk mendengarkan keluhanmu. Aku tahu benar orang-orang seperti kalian ini. Aku akan penjarakan kalian semalaman. Pak, orang ini... Apa? Kau juga ikut dengan dia? Kau memang senang mencari keributan. Aku akan bawa kau bersamanya. Kemana ya, Manaf? Suamiku, Farsa belum pulang juga. Coba kau telepon dia, setidaknya bicara padanya. Tidak ada lagi alasan kursus komputer. Lalu kenapa dia belum pulang juga? Aku rasa dia sengaja melakukan semua ini. Dia pikir dia sudah sangat hebat. Semua larangan kita tidak pernah dia dengarkan lagi. Sulasna, dengar baik-baik, aku juga cemas. Tapi anak-anak kita sudah besar sekarang. Ya, mereka sudah punya pemikiran sendiri. Mereka punya keputusan sendiri. Dengan menggunakan kekerasan, tidak akan mendapatkan apa-apa, Sulasna. Kita tidak akan melakukan apapun. Bukan begitu. Apapun yang kita lakukan dengan tenang. Dan harus mencari jalan keluarnya. Mungkin tidak akan baik jika kita mengambil keputusan dengan berburu-buru. Dan dia akan lepas dari kendali kita. Iya, tapi...
Archana melihatku dalam keadaan seperti ini, dia pasti akan merasa cemas. Tentang kejadian ini, Archana tidak boleh tahu. Itu akan lebih baik. Cepat cuci tanganmu. Setelah ini kita makan ya. Tadi sewaktu ada acara, kau kemana? Tidak, aku tidak boleh mengatakan yang sebenarnya. Archana pasti akan merasa sedih dengan hal ini. Aku tidak boleh membuatnya bersedih. Begini, mobil milik Tarun sering sekali rusak. Jadi aku harus kembali ke bengkel untuk memperbaikinya. Maksudku adalah, kau tidak punya makanan? Aku baru selesai masak. Hari ini kita hanya punya makanan satu piring saja. Kakak, aku tidak mengatakan ini salahmu atau salah ibu. Tapi antara kau dan aku saja, Kak. Ada apa sebenarnya? Kakak, sampai hari ini hanya karena hal kecil saja kau dan ibu seringkali bertengkar. Pasti ada perdebatan. Dan kali ini, baik kau juga harus lebih mengerti, Kak. Dia itu adalah ibu kita. Dia orang tuaku. Jadi aku tidak berani untuk menentangnya. Tapi aku bisa membuatmu mengerti, Kak. Aku mohon ikuti kata-kataku. Kenapa, Faisal? Ibu tidak pernah melihat dunia luar. Tapi kau tahu semuanya. Tapi tetap saja. Tidak, Faisali. Aku tidak bersalah. Baiklah, ini bukan salahmu. Tapi kau bisa mengikuti perintah ibu, kan? Ibu tidak memarahimu. Tapi ibu marah pada dirinya sendiri. Pertama kalinya aku melihat wajah kekalahan pada ibu. Dan aku tahu kau juga merasakan hal yang sama, kan? Lalu kenapa kau tidak sedikit menarik diri? Aku tidak akan mundur, Faisali. Aku harus pergi jauh dari semua ini. Dan sekali lagi, aku tidak mau terlibat dalam masalah ini. Jika tidak, semua orang di rumah berpikir akulah yang bersalah. Jika kau juga merasa begitu, maka tidak masalah. Bukan masalah untukku. Hanya ini barang-barangmu? Kan bulan madu.
kita hanya akan ke Mahabaleswar kan? Jadi, aku rasa aku harus menyiapkan semua barang-barangmu. Dan sekarang kau harus melihatnya lagi. Aku takut ada yang tertinggal. Itu alasannya. Ini topi hangat. Topi yang hanya dipakai pada waktu musim dingin. Paman memberikannya dan dia bilang di Mahabaleswar itu sangat dingin. Jadi topi itu pasti berguna untukmu. Benar kan? Tunggu dulu. Kau mau kan mencoba topi itu? Paman bilang kalau topi itu memang cocok untukmu, dia akan membelikanmu lagi. baiklah, baik. Maaf. Tidak masalah. Bentuknya memang harus seperti itu. Aku tahu bahwa aku akan terlihat aneh kalau memakainya. Lalu, kenapa kau tetap memakainya? Karena kau bilang seperti itu. Dan selain itu, aku juga mendapatkan keuntungan. Hari ini pertama kalinya aku melihat kebahagiaan pada wajahmu. Dan hal apapun yang bisa membuatmu bahagia, aku tidak masalah melakukannya. Pandu, Ya, Bu. daftarmu sudah selesai atau belum? Sudah, termasuk tetangga dan saudara dekat. Setidaknya harus persiapkan makanan untuk 25 orang. 25? 700 atau 8.000 tidak jadi masalah. Arjana, kau harus memasak, nak. Ya, karena Ibu, itulah. Kenapa kakak ipar harus membuat makanan? Kenapa kita tidak pesan saja dari catering tetangga sebelah, Bu? Dia akan membuat makanan yang enak. Begitu? Iya. Dia akan meminta 100 rupiah per piringnya. Mahal sekali. Lebih baik untuk acara doa bersama. Arjana, kau terbiasa membuat makanan, kan? Dan waktu berada di rumah ibumu, masakanmu sangat enak. Dalam waktu 1 jam, buatkan makanan untuk 25 orang. Masakanmu sangat lezat. Artinya kau sudah terbiasa memasak. Jadi kau harus membuatnya, ya kan? Kau kerjakan tugasmu, pergi sana. Dasar anak nakal. Pandu, pergilah sana, undang tetangga. Iya. Ayo cepat, pergi. Ayo cepat, pergi. Kau lihat sendiri, Arjana, berapa besar pengeluaran kita. Pertama biaya pernikahan, setelah itu biaya berdoa. Dan sekarang kau akan pergi untuk berbulan madu. Semua itu butuh uang yang banyak. Oh tidak, nak. Aku hanya bicara saja. Kalau kau mau pergi, aku tidak mau melarangmu. Memangnya aku siapa berani melarangmu pergi? Suamimu yang membawamu pergi. Tapi, nak, tolong lakukan satu hal. Kau merayu Manaf dan dia mau berlibur selama 3 hari. Dan lihatlah di sini. Jika aku menceritakan semuanya pada Manaf, maka dia tidak mau mendengarkan. Jadi, sebaiknya kau hibur dia dan buatlah dia mengerti. Ini adalah rumah tanggamu juga, kan? Jadi kau harus mengerti tentang masalah ini. Ini cukup. Hawaldar. Iya, Pak. Lepaskan dia.
Hari ini, penjahat itu dibebaskan dari tahanan polisi. Dan sebelum dia bebas, aku akan datang ke kantor polisi dan mengadukan tentang dia. Setelah dia mendapatkan pukulan dari polisi, maka dalam 2 menit dia akan mengungkapkan nama orang yang mencoba mempermalukan Archana. Tuan Inspektur, kemarin ada polisi yang menangkap seseorang yang berasal dari Kisanaga. Dan orang itu bersama dengan seorang wanita, Dia Pak. itu hanya pemilik. Hanya itu yang bisa kuketahui. Dia baru saja dijamin bebas dan dia sudah pergi dari sini. Tapi kenapa kau menanyakan tentangnya? Tidak, Inspektur. Aku hanya... Kau sudah tahu kan bahwa Cindy itu adalah sarang dari penjahat. Orang dari sana sering datang ke kantor polisi menanyakan tentang mereka. Untuk apa kau menanyakannya? Sebaiknya kau pergi saja. Pergilah. Sekali lagi dia lolos dari tanganku. Sekarang aku harus bagaimana? Di mana aku harus mencarinya? Sebelum aku mendapatkan dia, aku tidak akan tahu siapa orang yang ingin menyakiti Archana. Dengan cara apapun, sebelum acara persembahan Dewa Satria Narayan. Aku ingin menemukan pria itu. Tapi semua jalan telah ditutup. Tapi pasti masih ada jalan lainnya. Orang itu dibebaskan dengan jaminan. Seseorang pasti datang ke sini dan membebaskan dia. Jadi artinya ada orang yang tidak ingin kebenaran ini terbongkar. Kalau saja aku bisa menemukan orang itu. Tuan Inspektur, kau bilang orang itu dibayar dengan jaminan, bukan? Bisa kau sebutkan siapa orang yang memberikan jaminan itu? Tunggu sebentar. Ajit Lokande. Ajit Lokande adalah namanya. Ajit Lokande. Ajit Lokande artinya dia adik dari kakak ipar Archana. Tapi bagaimana dia mengenal orang itu? Mungkin Ajit bukanlah orang yang ingin mempermalukan Archana. Apapun itu, aku harus mencari tahu kebenarannya. Dengar, Ajit. Jangan terbawa emosi dan melakukan sesuatu tergesa-gesa. Ingatlah, kita dendam pada Archana dan orang rumahnya. Bahwa kakakmu juga berada di dalam rumah itu. Kalau kau salah langkah, maka pernikahannya akan berakhir. Selain itu, Manaf akan membuat hidup kita sengsara. Ajit, kalau wanita itu tertangkap oleh Manaf dan mengatakan bahwa membawa Archana ke penginapan itu adalah campur tanganmu, maka kau tahu benar apa akibat dari semua ini. Ibu tidak perlu pikirkan tentang itu. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Dengar, Ajit.
Jangan anggap remeh masalah ini. Dan jangan membuat kekacauan di sana. Dengan menggali luka lama dan membuat mereka sengsara, kau tidak akan mencapai apa-apa. Kau ingin membalaskan dendammu pada Archana. Citranya harus hancur. Sudah cukup. Apalagi yang kita inginkan? Sudahlah, Ajit. Selain itu, untuk tetap membuat Manju bahagia. Ibu, aku memikirkan pernikahan kakak dan kehidupan kita. Jadi tenanglah. Maksudmu? Ibu, ya, cobalah mengerti satu hal. Jadi kau orangnya yang telah melakukan tindakan murahan itu pada adik ipar kakakmu sendiri. Kau memang tidak tahu malu. Dengar. Dan kau ini adalah ibunya. Bukannya membuat sadar akan kesalahannya itu, kau malah membantunya melakukan tindakan murahan itu. Ibu macam apa kau ini? Pada tempat tinggal putrimu menikah, dan pada anak dari rumah itu sendiri, kau berani melakukan hal seperti ini. Dan pada Archana yang tidak pernah menyakiti orang lain. Sejak beberapa hari terakhir, aku mencoba mencari tahu orang yang ingin mempermalukannya. Kau ingin tahu kenapa? Kau tahu alasannya? Karena aku ingin tahu siapa orang yang paling benci pada Archana. Dia membenci wanita yang tidak pernah berbuat salah pada siapapun. Dan kau, pria macam apa kau? Kehebatanmu apa yang ingin kau buktikan dengan mempermalukan wanita yang tidak bersalah seperti Archana? Apakah kau tahu orang yang sembunyi di balik wanita bukanlah pria jantan, tapi kau tidak akan mengerti hal seperti ini. Orang yang tidak mengerti dengan kemurnian Archana, orang itu untuk berharap dari orang seperti itu adalah tindakan aneh. Ajit, kau tidak kenal dengan Archana. Aku kenal dia. Aku tahu dia wanita seperti apa. Sampai hari ini, aku tidak pernah melihat wanita seperti dia. Semua yang ada dalam dirinya adalah kesucian. Demi ibunya, dia meninggalkan sekolah. Demi orang rumahnya, dia korbankan seluruh hidupnya. Sekarang, dia mengurus rumahku. Aku akan membuatmu sadar bahwa setiap air matanya, aku akan membalaskan darimu. Archana adalah istriku. Hari itu aku memasuki hari ke-7 pernikahanku. Pada hari itu aku sudah putuskan, siapapun yang membuat istriku sengsara, tidak akan pernah aku maafkan. Dari hari pernikahan itu, sampai hari ini, aku tidak pernah bisa tidur dengan tenang, karena aku sedang mencarimu. Sekarang kau tahu, jika seorang suami membalaskan air mata istrinya, akan seperti apa jadinya. Dan satu hal lagi, Ajit. Kau tidak bisa bersembunyi, Ajit. Di hadapan rumah orang Archana, aku akan bongkar kebenaranmu ini. Tunggu saja. Akan kuperlihatkan bahwa orang yang tinggal di dalam rumah besar pemikiran mereka sangatlah dangkal. Hei, pidatomu sudah selesai? Apa kau puas? Sekarang,
pergilah dari sini. Apa kau tidak mendengar kata-kataku? Pergilah dari rumahku. Kau datang ke rumahku dan kau berani mengancamku. Masalahnya aku tidak mengangkat tanganku pada orang rendahan dan kotor seperti dirimu. Ayo keluarlah. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Tapi kalian ingat satu hal. Hukuman dari perbuatanmu itu akan kau terima dalam waktu singkat. Kau juga harus tahu, kenapa kau menantang dia. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan bisa merusak rencana kita, Bu. Ibu tidak perlu takut. Dengar, aku lapar sekali. Tolong cepat hidangkan makanan. Kau membuat sayur asam kan hari ini? Itu sudah pasti. Mendengar ocehan Manaf, lidahku menjadi asam sekali. Dan untuk penyakitku ini, hanyalah makanan asam. Ayo, hidangkan labu. Aku akan beritahukan ini pada Manju. Dia yang tahu apa yang bisa dia lakukan. Manaf Desmukh. Kesenangan akan dimulai. Kakak Ipar, kau simpan baju biruku di mana? Carilah, pasti di lemarimu. Baiklah. Kakak Ipar? Ya? Ibu bilang kau tahu hari ini Gris Mahadik akan datang ke rumah kita. Gris Mahadik? Hei kakak, dia pemilik dari bengkel kakakku. Kau tahu, dia itu orang yang sangat baik. Dia sayang sekali pada kakak, seperti anaknya sendiri. Aku rasa aku pernah bertemu dengannya sekali. Waktu acara pernikahan. Ya itu bagus, ini bagus sekali. Kau sudah pernah bertemu dia sebelumnya. Dan satu hal lagi, dia tidak datang sendiri kali ini. Dia datang bersama putrinya Sarafini. Sejak 5 tahun terakhir, dia sekolah dalam asrama. Sekarang sekolahnya sudah selesai, jadi dia baru pulang hari ini juga. Tapi kakak ipar, intinya adalah untuk mereka, kau harus buat masakan yang paling enak. Tentu saja aku akan buatkan. Dan aku tidak akan membuatkan makanan yang hanya enak, tapi aku akan buatkan yang sangat spesial untuknya. Kakak ipar, aku akan katakan satu hal. Apa? Kakak sangatlah beruntung. Kenapa? Karena dia mendapatkan istri sepertimu, yang bukan hanya memikirkan dia saja, tapi juga orang rumah kita. Apa? Ibu bicara apa? Manaf sudah tahu semuanya. Ibu, sekarang keburukan akan terjadi, Bu. Ibu, lakukan sesuatu, Bu. Pikirkan sesuatu. Apa yang harus kupikirkan? Aku bukan mesin berpikir. Yang kau tekan tombolnya, maka jawabannya akan keluar. Otakku juga tidak bisa bekerja. Dan kau tahu apa masalah terbesarku? Aku punya 2 anak. Satunya sangat ceroboh, dan yang satunya lagi, Ajit, yang bertindak tanpa berpikir lebih dulu. Sekarang apa gunanya dia menantang Manaf juga? Ini seperti mengundang kesialan datang pada dirinya. Tapi, Bu, kesialan ini bukan hanya akan menyerang dia, tapi menyerang aku juga. Apa? Maksudku adalah dia akan tenggelam dan akan membawaku tenggelam juga, Bu. Jika Vino tahu tentang ini, Ibu, nanti ku telepon lagi. Hei Manju, pulanglah dari kantor lebih cepat besok. Kita harus pergi ke rumah mana? Vino, kenapa begitu? Kenapa kita harus... Manju, kau ini bicara apa? Aku tidak mengerti kata-katamu. Vino, apa mereka menelpon? Iya, benar. Mereka menelpon. Tapi, Vino, aku... Dengar Manju, kali ini tidak ada alasan lagi tentang pekerjaan. Tapi Vino, tolong dengarkan aku dulu, Vino. Apalagi yang aku dengar? Kau selalu melakukan itu. Kau menantu dari rumah ini. Tapi aku selalu saja harus mengingatkan apa tugasmu.
Tapi tidak untuk kali ini. Kali ini kau harus datang dengan cara apapun. Tapi Vinod, semua ini apa kesalahanku, Vinod? Kesalahan? Hei, dari mana mereka menyalahkanmu? Dengarkan Manju, kalau tidak datang bersamaku dalam acara doa, lalu apa pendapat orang rumah Manaf nantinya? Doa? Ya benar, besok di rumah Manaf, acara persembahan dewa mereka. Untuk itu Archana telepon kita untuk datang. Apa yang dia katakan waktu menelpon? Apalagi yang dia katakan? Selain kita harus datang ke sana besok, dan masalah lainnya akan dibicarakan di sana. Tapi aku ingatkan, kau harus pulang cepat besok, dan kita semua pergi sama-sama. Itu saja yang ingin aku tanyakan. Ya ampun, artinya sampai sekarang belum cerita apa-apa. Tapi dia pasti akan mengatakannya hari ini. Atau juga besok. Lalu apa yang akan terjadi? Kenapa kau menulis nasibku seperti ini, Dewa? Karena apa kau marah padaku? Masalah selalu muncul. Tolong urus semuanya, Dewa. Kau ingin balas dendam pada Archana. Kau sudah dapatkan itu. Dia sudah cukup dipermalukan. Dan dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Sudah cukup. Apalagi yang kita inginkan. Dan sekarang, lihatlah nasibnya. Simpan saja. Itu akan berguna nantinya. Jika tidak untukmu, ya mungkin untuk ayahmu. Maksudku, dengan begitu, kau bisa memenuhi keinginan ayahmu. Ajit harus menerima hukuman atas perbuatannya. Ini harus terjadi. Tapi aku tidak bisa datang ke kantor polisi dan mengadukannya. Karena masalah ini adalah tentang Archana dan seluruh keluarganya akan terkait. Dan Ajit yang jahat itu juga bagian dari keluarga itu. Bagaimanapun caranya, semua orang harus tahu perbuatan Ajit. Walaupun itu akan mengejutkan. Untuk inilah. Pertama-tama, aku harus bicara pada Archana dan keluarganya. Setelah aku mendapatkan izin dari mereka, aku akan temui Ajit lagi. Bagaimanapun, aku harus ceritakan tentang Ajit pada Archana. Karena sebelum aku melihat Ajit ditangkap polisi, aku tidak akan merasa tenang. Archana. Kau sudah pulang? Aku sedang menunggumu. Kenapa? Maksudku, kau punya banyak pekerjaan. Kau tahu kan? Hari ini aku puasa untuk Harisan Kahasti. Dan sekarang, aku ingin membatalkan puasaku langsung dari tanganmu. Meneteskan air mata. Ada apa? Ada orang yang mengatakan sesuatu? Archana, kau tahu kan?
aku tidak bisa melihat air mata di matamu. Air mata menetes dalam kesedihan dan juga dalam kebahagiaan. Kau tahu, Manaf? Sejak usiaku 10 tahun, aku terus melakukan puasa Sankahasti. Dan hari ini, Dewa telah memberiku hasil dari pengabdianku. Dulu ibuku selalu menginginkan aku menikah dengan pria yang dia inginkan. Pria yang kaya, berpendidikan. Tapi bagiku, siapapun yang disatukan oleh Dewa padaku, aku hanya minta satu hal saja. Aku harus mendapatkan seorang suami yang bisa mengerti aku, yang mengenali diriku, dan sangat mencintaiku. Mungkin saja dia tidak kaya, tapi karakternya dan sifatnya baik. Maka dengan begitu, aku harus bersyukur bahwa aku sekarang sudah mendapatkan pria yang kuinginkan. Semua saudaraku, teman-temanku selalu mengatakan hal yang sama, bahwa di dunia ini aku tidak akan pernah menemukan pria seperti itu. Tapi waktu aku bertemu denganmu, aku merasakan aku mendapatkan pria yang kuinginkan. Bagiku, tidak ada pasangan hidup yang lebih baik darimu. Dan kau pasti berpikir bahwa hari ini aku banyak sekali bicara, karena aku ingin jujur padamu. Aku bisa bicara apapun padamu tanpa rasa ragu, karena aku merasa nyaman bersamamu. Karena dalam dirimu aku melihatmu sebagai teman. Teman yang sudah aku cari semenjak masa kecilku. Maksudnya? Aku tidak pernah punya teman yang spesial. Ya, ada beberapa teman, tapi mereka orang yang berpendidikan. Setiap kali aku duduk bersama mereka, bicara dengan mereka, maka aku akan menyadari kalau kata-kataku berbeda dengan mereka. Dan setelah itu, tentu saja pikiran kami juga berbeda. Apa yang terjadi jika aku menikah dengannya? Aku akan merasa menjadi orang asing. Ya, ibuku adalah kawan baikku. Tapi tidak mungkin kan membicarakan semua persoalan dengan ibuku. Lalu aku bertemu denganmu. Pertama kalinya aku merasakan seseorang telah datang untukku. Dewa mendatangkanmu dalam kehidupanku dan memberikan semua kebahagiaan itu padaku. Aku tidak ingin apa-apa dari Dewa. Pagi hari ini waktu aku berdoa, aku memohon pada Dewa satu hal. Agar hubungan kita dan kebahagiaan selalu bersama dengan kita. Halo Tuan. Maafkan aku, Manaf. Aku menelpon tengah malam begini. Tapi ada masalah yang baru saja muncul. Katakan saja, Tuan. Masalahnya adalah mobil kakakku mengalami kerusakan di tengah jalan. Sekarang ini dia berada dekat dengan rumahmu, Manaf. Jika kau bisa melihatnya, Ya, baiklah, Tuan jangan takut. Aku akan segera datang untuk melihatnya. Terima kasih banyak, Manaf. Baiklah, Tuan. Aku harus pergi. Mobil kakak bosku mogok. Jika nanti aku pulang terlalu malam, maka sebaiknya kau tidur saja. Hari ini Archana sangat bahagia.
Aku tidak bisa mengatakan tentang Ajik dan membuatnya sedih. Besok setelah acara doa Dewa Satya Narayan, aku akan memberitahu semuanya padanya. Ibu, ini tepungnya. Oh iya, sudah kau timbang dengan benar? Iya, sudah. Sekarang buang ini ke kotak sampah ya. Tinggal ini yang harus diselesaikan. Vinod. Iya, Ibu. Aku sedang membuat kentang gulung untuk acara doa Dewa Satya Narayan. Ingatkan saja aku untuk membawa semua ini. Baiklah, Ibu. Kakak, teh untukmu. Aku akan segera ambilkan. Tunggu ya. Kalau bekerja sebanyak ini, kadang-kadang aku menjadi lupa. Kau tidak lupakan untuk mengatakan pada Manju? Tapi di mana Manju? Dia sedang pergi ke rumah ibunya. Ibu Savita juga menelpon mereka untuk datang. Faisali, hari ini pulanglah lebih cepat dari kampus. Kita harus pergi ke rumah Archana pada acara doa sore hari. Dari kampus, tapi kita harus datang sore. Aku baru bisa pulang setidaknya jam 2 siang. Aku cuma mengingatkan saja, itu tugasku. Dan Vinod, kau juga harus ingat. Baik, Bu. Aku akan pulang tepat waktu. Kau dengar atau tidak, Farsa? Ibu sudah sering bilang itu pada semua orang. Lalu, bagaimana aku tidak bisa mengerti? Ibu, jika ibu tidak bilang pada aku akan tetap datang ke rumah kakakku. Ibu, karena ini acara doa Dewa Satya Narayan, aku tidak punya keberanian untuk datang ke rumah Manaf, Bu. Di luar sana, jika dia mengatakan sesuatu, maka apa yang akan terjadi padaku? Ibu katakan sesuatu. Manju, kau tidak perlu bertanya padaku. Pikiranku sudah berhenti bekerja. Aku bertanya pada ibu tidak bisa menjawabnya. Hah? Ibu, mertua Archana juga sudah menelpon ibu tanpa disengaja, kan? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dengar ya, walau bagaimanapun juga, aku tidak akan pernah datang ke sana. Aku tidak pernah percaya pada suamimu itu. Kalau dia marah, dia ingin memperlihatkan kemarahannya saja padaku. Aku merasa dari luar sana suatu masalah besar sedang terjadi. Karena itu dia minta kita datang ke sana. Tidak, Bu. Kita akan datang ke sana. Ibu? Ibu, kita harus datang ke sana. Ajit? Aku juga akan datang ke sana, melakukan doa besar bersama. Dan masalah ini kau harus datang dan melihat sendiri. Secara langsung. Dia sudah datang. Menantuku terbuat dari emas. Hai, Srafani, lepaskan sandalmu di sana ya. Ayo, masuklah. Ayo, silahkan. Wah, bajumu bagus sekali, nak. Terima kasih, Bibi. Vandu. Iya, Bu. Kemarilah. Srafani, selamat datang. Ambilkan jus Karcina untuknya. Ya, baiklah. Tidak perlu, Bibi. Biarkan saja. Sudahlah, dia pasti sibuk untuk persiapan doa. Persiapan memang harus dilakukan. Tapi kita tidak boleh mengabaikan tamu yang datang ke sini.
Kau datang dari jauh. Kau pasti merasa haus kan? Iya. Ya kan? Ambilkan. Bibi, aku akan bertemu Kak Archana dan kembali lagi. Di mana Sachin? Sudah waktunya tiba dia malah menghilang seperti ini. Sachin. Sebentar. Ada apa, Ibu? Sravani sudah datang. Lalu, apa yang harus kulakukan? Pergilah bicara padanya. Bicara padanya. Aku bahkan belum berkenalan secara resmi padanya. Jika kau tidak kenal dia, maka kenali dia. Ibu, kenapa Ibu berikan aku pekerjaan yang tidak berguna? Kalau tidak, aku juga punya pekerjaan sendiri, Bu. Maaf ya. Jangan pura-pura. Kau menjadi Romeo jalanan, bahkan menggoda wanita. Dan sekarang aku bilang padamu untuk pergi dan bicara pada wanita itu, kenali dia dengan baik. Ayo, lakukan. Perlihatkan kepatuhanmu padaku. Ibu, dengarkan aku. Waktu itu adalah segalanya. Sekarang aku harus pergi untuk bekerja dan terlibat dengan wanita. Dan kalau paman sampai melihatku, dia akan menyuruhku mengerjakan sesuatu. Jadi ibu, aku mohon biarkan aku pergi. Aku tidak bisa melakukannya. Ya ampun kau ini. Ya dewa. Kau sudah memberikan orang yang tidak punya otak dalam kehidupanku ini. Sekarang bagaimana caranya aku membuat anak ini mengerti bahwa sangat penting untuk bisa bersatu dengan Sravani. Ibu Sulasna, masuklah masuk. Silakan. Halo, apa kabar? Silakan masuklah. Kakak ipar, ibu dan ayahmu datang. Ibu, apa kabar? Semoga bahagia. Orang itu datang ke sini. Bagaimana dia punya keberanian untuk datang ke sini? Sekarang akan lebih baik kalau aku diam. Setelah doa selesai, maka aku akan bongkar kenyataan itu di hadapan orang banyak. Dan setelah itu aku akan membuat dia ditangkap polisi. Dia harus membayar semua perbuatan. Hai Manaf, apa kabarmu? Farsa? Kakak, maafkan aku ya. Aku datang terlambat karena pekerjaan kantor. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Bagaimana penampilanku? Tentu saja kau cantik seperti biasanya. Apa kabarmu, Pak? Aku baik. Ayo. Oh ya Manaf, dalam doa ayat 5 harus terdapat kacang madu. Tolong ambilkan. Aku akan ambil dari ya, toko cepat sebelah. ya. Halo? Sankar, dengar. Waktunya sudah tiba. Jalankan tugasmu. Ingatlah, Sankara. Sekali serangan harus mengenai 2 sasaran. Mengerti, Tuan. Semoga berhasil.
kelima. Ada apa, Tuan? Wanita malang itu saat ini sudah menunggu sejak lama. Kau ini bicara apa? Dan apa yang kau lakukan di sini? Kau baru bilang pada aku, kan? Tapi sekarang kau butuh barang yang panas. Aku punya barang panas yang menarik, dan jika kau melihatnya, kau akan hilang kesadaran. Kau ini bicara apa? Karena kau tidak datang-datang juga. Maka aku mencarimu sampai ke sini. Tapi kurasa aku datang pada waktu yang kurang tepat. Apa sedang ada acara? Oh, aku minta maaf tentang itu. Maafkan aku, maafkan aku. Hari ini, aku akan memberikan wanita itu pada orang lain. Tapi kapanpun kau inginkan wanita itu, aku akan siapkan dia untukmu. Kau bicara masalah apa? Tolong lepaskan aku. Apa salahku? Kau yang bilang. Jika aku lupa, maka kau datang ke sini dan ingatkan aku tentang wanita itu. Suruh dia tunggu di dalam kamar. Aku hanya datang untuk itu. Tapi kau selalu saja mencari alasan untuk menyerangku, iya kan? Hari ini kau bilang wanita itu tidak bagus. Besoknya kau bilang dia bukan yang kau suka. Setiap kali kau tidak mendapatkan barang yang kau suka. Lepaskan aku. Kau sudah mempermalukan dirimu sendiri di hadapan keluargamu sendiri. Aku tidak rugi apa-apa. Jangan jadikan aku penjahat di hadapan orang. Sudah, lepaskan aku. Aku lakukan apa yang kau perintahkan. Aku tidak bermimpi. Aku akan dapatkan dukungan dengan datang ke sini. Dengarkan aku. Jika kau tidak mau bersama wanita itu, jangan datang ke sana. Tapi jangan rendahkan aku dengan cara seperti ini. Walaupun aku bekerja di tempat yang buruk, tapi aku punya harga diri. Kita kembali lagi. Sudah, lepaskan aku. Ayo hitunglah. Ini pas 20.000. Hei, tunggu. Madam, dia orang yang mencoba merusak citra Archana. Hei, dia. Sekarang dia melakukan ini kepadamu, Manaf. Katakan apa yang kau inginkan. Katakan apa yang kau inginkan. Ibu cepat keluar bersamaku, Bu. Kenapa? Kurasa telah terjadi sesuatu. Sepertinya Vinod bertengkar dengan seseorang. Terdengar teriakan yang keras, Bu. Beberapa hari terakhir, Ibu tidak pernah melihat suatu kejadian, iya kan? Ayo, keluarlah, Bu. Akan aku perlihatkan kejadian itu pada Ibu. Drama yang luar biasa. Ayo, Bu. Apa yang kau lakukan di sini? Katakan padaku. Sumanaf, dia orang yang merusak nama Archana. Kau tidak tahu apa yang diperbuat padanya. Dia sudah merusak nama Archana. Aku tidak akan biarkan dia. Aku tidak akan lepaskanmu hidup. Sudah.
Jangan percaya padanya. Dia berbohong. Karena dia adalah orang yang paling tidak berguna. Aku tahu itu. Aku tahu dia siapa. Aku tahu dia selalu berbuat buruk. Dia yang sudah merusak nama Archana. Sudah lepaskan. Sudah, tenang dulu. Dengar, tidak semuanya dilakukan oleh dia, tapi masih ada satu orang lagi. Iya, semua benar. Memang dia yang melakukannya. Tapi ide itu datang dari orang lain. Sepertinya Dewa ingin perbuatan orang tersebut dibongkar di hadapan orang banyak. Aku tahu orang itu. Aku ingin memberitahukan setelah doa ini selesai. Dan sebenarnya, orang yang telah mempermalukan Archana adalah dia, Ajit. Pertama, dia menciptakan masalah untuk Archana. Dan sekarang, dia mencoba untuk menjebakku. Bersama dengan mediator ini. Apakah kau punya cukup bukti untuk menjatuhkan kebenaran? Adalah aku melihat mediator ini ditempatkan Patih hari itu. Waktu aku coba untuk menangkapnya, dia dibawa oleh polisi dan hari berikutnya, waktu aku datang ke kantor polisi, aku baru tahu kalau ternyata dia dibebaskan dengan jaminan dan orang yang telah membebaskannya tidak lain adalah Ajit Lokandi.